Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Viviani. Nah, pada video kali ini kita udah masuk ke bab 16 nih teman-teman, yaitu tentang routing. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini saya akan menunjukkan apa saja yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu ada aktivasi routing pada router Ubuntu, yang kedua sharing internet connection, yang terakhir adalah konfigurasi NAT, resolver, IP tables, persistent teman-teman. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, routing itu apa sih? Nah, jadi routing adalah proses penting dalam jaringan komputer untuk memilih jalur terbaik mengirim paket data dan menghubungkan jaringan berbeda, teman-teman. Jadi, misalkan kayak gini. Di sini, ini kan saya punya topologi. Nah, di topologi ini saya ada router Ubuntu, terus ada klien Ubuntu, terus ada server satu di mana server satunya ini adalah Debian, terus server 2-nya itu Ubuntu server, teman-teman. Nah, di sini untuk klien dan juga server itu kan memiliki IP yang berbeda nih. Untuk klien itu saya memiliki IP 172.16.1.2, teman-teman. Sementara untuk server ini saya memiliki IP 10.10.10.2, teman-teman. Nah, jadi klien sama server ini nggak bisa saling berkomunikasi tanpa adanya routing, teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke router Ubuntu-nya, teman-teman. Nah, di sini sebelum kalian melakukan aktivasi router, pastikan kalian udah setting IP pada semua virtual machine yang akan kalian gunakan ya, teman-teman. Jangan lupa untuk setting IP-nya nih. Saya contohkan di sini misalkan yang router Ubuntu ini. Nah, cara settingnya ini kalian bisa masuk ke masuk ke root dulu, atau enggak usah juga enggak apa-apa. Kalau enggak masuk ke root berarti kalian bisa pakai perintah sudo nano slice etc slice netp. Kemudian di sini saya pakainya 50, teman-teman. Lalu tab terus enter. Nah, di sini kalian bisa setting IP-nya. Kemudian kalau misalkan kalian setting di yang Debian ini, kalian bisa pakai yang echo slice etc slice network slice interfaces. Oke, di sini kalian bisa langsung setting IP-nya ya, teman-teman. Untuk yang server Ubuntu 2 sama yang klien ini, kalian bisa menggunakan perintah yang sama kayak yang di router Ubuntu tadi, teman-teman. Karena itu kan masih sama kayak masih sama-sama Ubuntu gitu. Jadi perintahnya sama. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu aktivasi router Ubuntu. Kita aktivasi routingnya dulu. Kita di sini masukkan perintah sudo nano slice etc slice sysctl.conf, teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini kalian cari yang ini, teman-teman, yang net.ip v4.ip ini garis bawah terus forward sama dengan 1, teman-teman. Di sini kalian hapus tanda pagarnya. Kemudian kalian bisa langsung simpan dengan ctrlx y enter. Oke. Terus kita cek nih. Kita ceknya bisa pakai sudo sysctl min p. Nah, di sini hasilnya udah 1 ya, teman-teman. Kalau udah 1 itu berarti udah berhasil nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngeping dari untuk ngeping server 1 ini di klien, teman-teman. Kita masuk ke klien dulu. Sebentar, tadi IP-nya itu 10.2. Oke. Di sini kita ketikkan ping 10.10.10.2. Terus enter. Nah, di sini hasilnya 64 byte frame ya, teman-teman. Berarti itu udah bisa. Nah, sekarang kita coba gimana kalau yang klien itu di ping di sini. Kita IP-nya berarti 172.16.1.2 terus maaf. Loh, salah bentar. Ping 172.16.1.2.
Oke, di sini hasilnya juga 64 byte frame ya teman-teman. Berarti udah berhasil untuk saling berkomunikasi teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah sharing internet connection teman-teman. Untuk sharing internet connection kita harus pergi ke control panel dulu teman-teman. Terus kita cari yang namanya ini. Sebentar, kita cari yang namanya network and internet, lalu network and sharing center, lalu kita pilih, terus kita pilih yang change adapter setting teman-teman. Kemudian di sini kan kemarin saya udah melakukan sharing pada VM yang lain. Nah, jadi di sini nanti kalian pilih yang mana yang akan kalian sharing internetnya, lalu kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih properties. Lalu kalian di sini pilih yang sharing teman-teman. Nah ini tadinya tuh ini nggak dicentang gini ya teman-teman. Tadinya tuh kayak gini mati kayak gini ya. Terus kalian centang. Terus nanti untuk home dan networking connectionnya kalian bisa pilih ke mana gitu teman-teman. Sesuaikan dengan punya kalian gitu, punya virtual host unlinknya kalian itu ada di mana. Terus kalian oke aja karena di sini punya saya kan di Ethernet 3, jadi tinggal di oke. Nah, lalu biasanya itu bakalan muncul kayak pemberitahuan bahwa IP-nya itu bakalan diubah jadi 192.168.sekian gitu teman-teman. Di sini kita bisa lihat saja pada Ethernet 3 ini IP-nya jadi 192.168.137.1 teman-teman. Nah, padahal sebelumnya itu di sini IP-nya padahal sebelumnya itu IP-nya masih 192.168.137.10. Sebentar kita coba cek dulu kayak gini teman-teman. IP-nya itu kayak gini, masih 192.168.45.10. Di sini kita ganti jadi 137. Terus yang bawahnya juga kita ganti jadi 137. Lalu ctrlx, y enter, lalu sudo netplan apply. Oke. Lalu kita IP A. Terus kita IP-nya kan udah berubah, lalu kita bisa coba ping router Ubuntu ini di command prompt ya. Nah, kalau kalian mau nge-ping kayak gini tuh kalian bisa matiin dulu Windows Defender Firewall-nya teman-teman. Ininya kalian bisa matikan dulu, lalu kalian pergi ke command prompt, lalu kita ping 192.168.137.10 terus enter. Terus di sini hasilnya juga udah reply ya teman-teman. Kemudian kita akan coba untuk nge-ping host OS di sini teman-teman. Kita masukkan IP-nya 192.168.137.1. Oke, di sini hasilnya juga udah reply. Kemudian kita juga bisa coba ping 888 atau TNS Google. Oke, di sini juga udah reply ya, hasilnya itu 64 byte from. Tapi ini tuh belum permanen teman-teman. Nah, biar jadi permanen itu kalian bisa melakukan konfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, jadi konfigurasi NAT ini bisa mentranslatekan dari IP private ke IP public teman-teman. Nah, kita di sini langsung aja kita bisa masukin perintah sudo IP table sebentar min t nat min a post routing min o. Lalu kita pilih interface mana yang akan kita bagikan internetnya. Karena di sini kan yang udah dapat internet itu ENP0S3 ya, interface ENP0S3. Jadi kita pakai yang itu. Terus min c mas kue
D. Oke, terus kita enter. Oke, sudah teman-teman. Nah, lalu kita bisa coba ping 888 pada server ataupun klien. Kita coba ping di sini pada server Debian ping 888. Oke, hasilnya udah 64 byte frame ya teman-teman. Kita ctrlx, lalu kita coba pada server yang satunya ping 888 ctrlx. Lalu kita ping dari yang klien ini teman-teman. Ping 888. Oke. Udah berhasil ya teman-teman. Nah, tapi konfigurasi NAT ini juga nggak permanen teman-teman. Nah, biar permanen itu gimana? Kita bisa menggunakan IP tables persisten teman-teman. Nah, yang kita perlu siapkan itu ada dua. Yang pertama adalah menyimpan konfigurasi pada directory slice etc slice IP tables. Yang kedua adalah melakukan konfigurasi resolver teman-teman. Nah, dengan kriteria semua VM-nya. Nah, dengan kriteria bisa melakukan ping 888 dan juga ping domainnya ya teman-teman. Masuk ke routernya, lalu kita bikin directory sudo. Kita bisa masukkan perintah sudo mkdir slice etc slice ip tables. Lalu kita enter. Lalu kita IP tables save, terus ke tanda lebih dari, lalu kita slice etc slice IP tables slice roles v4 ya. Oke. Kemudian enter. Nah, di sini ada permission denial teman-teman. Berarti kita harus masuk ke root dulu. Kita masukkan sudo su, lalu kita bisa masuk. Kita bisa mengetikkan perintah yang tadi IP tables min save, terus tanda lebih dari, terus slice etc slice IP tables slice roles.v4. Oke, lalu enter. Oke, di sini udah bisa. Kemudian kalian bisa kita cek ya, slice etc slice IP tables slice roles.v4. Oke, di sini udah tersimpan teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi resolver teman-teman. Kita keluar dulu dari root ini, terus kita masukkan perintah sudo nano slice etc slice resolve.conf. Terus kita enter. Lalu di sini kita matikan yang ini teman-teman. Yang name server ini kita kasih tanda pagar. Lalu kita ganti dengan DNS-nya Google. Kita ganti dengan name server 8.8.8.8. Terus kita ctrlx enter. Kita lakukan yang sama juga pada yang lain ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi resolver pada Debian. Kita masuk dulu ke di sini saya udah masuk ke router ya. Ke root. Terus kita masukkan pico slice etc slice resolve.conf, terus enter. Di sini kita bisa tambahin name server 8.8.8.8, terus kita ctrlx ya enter. Nah, terus kita lakukan pada
server Ubuntu 2 dan klien, mungkin di sini saya bakalan skip ya, bakalan saya percepat aja karena caranya itu sama kayak yang di router tadi, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah melakukan konfigurasi crossover pada semua VM saya ya teman-teman. Tapi ini tuh bersifat hanya sementara teman-teman. Jadi ketika nanti kalian nge-restart gitu atau nge-reboot ulang gitu, ini bakalan hilang. Nah, biar nggak hilang itu gimana kita bisa melakukan konfigurasi ini pada NetPlan teman-teman. Kita misalkan di sini yang router Ubuntu. Nah, oke, di sini kita tambahkan name server teman-teman. Name server terus sama dengan, terus di bawahnya kita tambahin address kita ini, terus tanda ini kurung buka tegak, terus kita masukin IP-nya 8.8, terus spasi, koma ya, 8.8.8.8, koma 8.8.4.4. Oke, terus kita ini lagi, terus ctrl-x di enter, sudo netplan apply, lalu enter. Nah, di sini kita ada kesalahan pada hostname-nya. Di sini kita bisa langsung cek hostname ya. Sudo, kita masukkan perintah sudo nano slice etc slice host. Terus di sini kita hostnya ganti ya teman-teman. Namanya kita ganti jadi RTR Oke, terus kita ctrl-x y enter, lalu kita bisa coba ping google.com. Ini agak lama ya teman-teman, gak tahu kenapa lelet banget. Oke, di sini hasilnya udah 64 byte frame ya teman-teman. Kita ctrl-c. Terus kita juga lakukan hal yang sama pada server 1, server 2 dan kliennya. Di sini saya akan nyontohin yang server 1 Debian. Kita masuk ke pico slice etc slice net. Nah, di bawah gateway ini kita tambahkan name server DNS, terus name server, terus kita tambahin 8888, terus kita tambahin 88444, ctrl-x y enter, lalu kita sistem ctl restart networking, enter. Oke, udah. Lalu kita coba ping Google. Kita tunggu teman-teman.
Oke, hasilnya 64 byte from ya. Terus kita yang duanya lagi, mungkin ini. Untuk yang server 2 Ubuntu sama yang klien itu mirip sama yang di router Ubuntu ya teman-teman untuk ngeditnya. Jadi oke, kita tunggu. Oh iya, saya lupa nambahin addressesnya. Kita masuk ke host lagi teman-teman, kita ubah namanya sudo terus udah apply lagi, terus sudah berhasil. Lalu kita coba ping google.com. Moga aja hasilnya 64 byte from ya teman-teman. Oke, udah nih, udah hasilnya 64 byte from, dan yang terakhir pada klien. Oke. Nah, pada klien ini saya menggunakan 01 ya, karena oke, di sini kita bisa tambahkan name server ya teman-teman. Tadi saya udah tambahin name servernya, terus tinggal di ctrlx, lalu sudo netplan apply. Oke, terus kita tunggu, lalu kita coba ping google.com, semoga aja bisa. Oh, hostnya, bentar, kita coba sudo nano /etc/host. Kita ganti RTR Ubuntu lalu kita ping google.com. Oke, udah bisa teman-teman. Nah, tapi ini juga masih bersifat sementara. Nah, biar ini benar-benar permanen gitu, biar pas nanti kita masuk lagi ke sini nggak hilang, kita bisa melakukan instalasi IP tables persistent. Nah, cara installnya itu kita bisa melakukan perintah sudo, sebentar saya lupa perintahnya, sudo apt
install IP tables, terus min persistent. Btw ini ngeinstallnya di router Ubuntu ya. Terus kita tunggu aja ini, terus pilih Y. Kalau ini udah, kita tinggal ditunggu. Terus kalau kayak gini kalian tinggal enter aja ya teman-teman. Lalu kalian tunggu ini sampai selesai. Enggak lama sih menurut saya. Terus kita tunggu sebentar. Udah. Oke, ini udah ya teman-teman. Ya mungkin punya saya emang agak lemot, nggak tahu kenapa. Padahal kemarin pas saya coba itu nggak lemot kayak gini nih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.